insufisiensi vena kronik biasanya dia mudah ya. Insufisiensi vena kronik tuh kayak varises ya. Itu biasanya ada tuh pekerjaan. Nah, misalkan pekerjaan dia sales atau pegawai salon, itu biasanya ada. Kalau trombosis arteri akut itu PAD. Kalau PAD, kalau dia trombosisnya di arteri, itu kebalikannya, itu pulih. Gitu. Kalau yang hot ya, ada yang kondisi yang mendadak berubah. Nah, kalau arteri itu ditutup nyeri juga, gak boleh tahan. Bisa jadi pucuk buat proses. Terus resikonya tapi mirip-mirip resikonya trombosis arteri, trombosis vena sama-sama karena mobilisasi penggunaan obat 24 bulan. Biasanya kalau untuk DVT itu dulunya selain misalkan dia jangan jauh lama, itu biasanya perlu apa sih sekarang laki-laki 60 tahun gede ya, jadi kepala kurang sedang kemudian dilanda. Pasien memiliki riwayat tensi tinggi dan kolesterol, namun tidak pernah terkontrol karena vokal dapatkan TD-nya 200/120 menit dan kunjung habis 0,15. Nah, ini adalah kita berangkat ke kasus-kasus hipertensi. Jadi pertama obat-obat udah kita bahas, kami udah dibahas sedikit, terus sebelumnya udah aritmia udah ya. Dan sekarang ke hipertensi. Nah, hipertensi itu kalian jangan lupa klasifikasinya ya. Klasifikasinya itu sebenarnya ada banyak. Klasifikasi itu banyak, ada JMC, ada SC, ada AHA, itu ada SH, banyak lagi kriterianya. Tapi biasanya soal-soal KPD kayak gitu atau kompe itu biasanya prakteknya dari JMC karena kan juga itu intinya gak jauh beda. Intinya kalau misalkan hipertensi itu 15/110 sudah itu stage 1. Stage 2 kita 150. Nah, kalau udah di atas 180 ini disebut dengan krisis hipertensi ya. Krisis hipertensi dibagi jadi dua, ada emergency sama emergency. Emergency belakang. Urgensi sama emergency bedanya itu adalah dia adanya organ-organ yang mengalami keluhan atau ini jelas sudah masuk ke krisis hipertensi karena tensinya lebih dari 120 sampai lebih bawahnya diastole lebih dari 120 ya. Nah, di sini hati-hati, dia ada keluhan mendadak ya dari kepala dan pandangan buram ketika sedang seperti di ladang. Jadi ini ada gejala-gejala neurovaskular ya, gejala neurovaskular nih, stroke, kira-kira bisa jadi stroke atau yang lain. Nah, untuk krisis hipertensi, urgensi itu pakai oral, emergency itu pakai IV. Ya, jadi ini nanti jawabannya adalah nicardipine. Ya, nicardipine IV. Kenapa? Karena dia masuknya ke kriteria emergency. Ya, krisis hipertensi yang emergency. Nanti tapi ini dari sini. Enggak ada.
ya. Jadi ini tadi kan jadi kepala pandangan buram, terdapat kerusakan damage target organ. Intinya tadi kan krisis hipertensi itu kan sistolnya lebih dari atau sama dengan 180, di bawahnya itu adalah 120. Urgensi itu biasanya nggak ada keluhan penyerta kayak gitu, paling ini pasiennya tuh stabil, nggak ada keluhan penyerta kayak gitu, biasanya pusing tapi nggak sampai pandangan buram ya. Terus kalau urgensi itu tata laksananya tuh oral, dimana tensinya harus turun dalam 24 jam ya, bisa pakai captopril, bisa pakai nifedipin oral, bisa pakai klonidin oral kayak gitu. Kalau emergensi terdapat kerusakan target organ, contoh stroke, gejala stroke atau gejala koroner ya, sindrom koroner akut, atau gejala gagal ginjal atau gagal jantung ya, terdapat kerusakan target organ. Tata laksananya harus intravena ya, dan harus turun dalam 1 jam. Jadi harus monitoring ketat. Kenapa nggak ISDN? ISDN bukan lini pertama. Dia berbahaya karena bisa menurunkan perfusi oksigen ke jantung juga, jadi agak bahaya. Nah itu untuk krisis hipertensi ya tentunya. Jadi perhatikan tensinya ini berapa. Gitu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 120, bukan hipertensi biasa. Nah sekarang perempuan 40 tahun ke IGD lagi. Oke. Sekarang keluhannya nyeri dada kiri, menjalar ke pundak dan leher sisi kiri sejak 3 jam yang lalu. Oh, berarti dia udah ada angina. Lebih dari 20 menit. Hati-hati, di sini sudah 3 jam yang lalu ya. Terus nyeri dada seperti tertempa beban berat, sampai ingin dan mual, sama kayak tadi soalnya. Oke. Pasien tidak riwayat tensi tinggi dan sudah rutin kontrol di puskesmas. Tensi masih oke, nadi oke, laju napas oke, saturasi oke. Rekam EKG menunjukkan gambar sebagai berikut. Yo, apa nih EKG-nya nih? EKG-nya siapa yang bisa jawab, Richard? Atau ada yang mau langsung ngomong, nggak apa-apa. Udah jawab ya? Apa ini? Apa tuh? Yo, siapa ini? Tina, yuk gambar EKG-nya apa nih ya? Lupa namanya. Coba kalau friend siapa nih? Maisa, coba Maisa. Kurang tahu dokter. Oke. Jadi kan ini kan kita tadi udah ada gejala angina lebih dari 20 menit ya. Ya, berarti kita masuk ke tadi SKA ke SKA. Ya, tadi SKA ada ST elevasi sama yang non ST elevasi ya. Kalau ada kondisi soal seperti ini, kalian tuh harus perhatikan itu apakah ada nggak ya di sini yang ST elevasi kayak gitu. Lead 1 nggak ada, lead 2, nah lead 2 kan ngangkat ya, S ke T. Nah ini kan garisnya di sini nih. Nah kan naik kan berarti. Nah itu berarti ada tanda elevasi. Kita bisa nyebut dia ST elevasi ketika dia ada lebih dari 1 lead yang berdekatan mempunyai gambar yang sama. Kita lihat lead 3.
oh iya Letika juga naik nih ternyata nih, kayak huruf M gini ya, kayak gunung itu. Nah naik kan berarti dia ada di sini S T naik. Nah terus mana lagi ya yang aneh nih gambarannya ya. Wah ini nih juga naik nih, naik kan. Nah ini berarti adalah kondisi ST elevasi myocard infarction EKG-nya, gambarannya gitu. Nah terus tata laksananya apa? Sebetulnya tata laksananya itu paling penting adalah oksigen, tapi nggak semua kondisi nyeri dada perlu dikasih oksigen. Hanya pada kondisi saturasi oksigen kurang dari 90%. Nah, sedangkan di soal ini oksigennya adalah 95%. Jadi tata laksana awal yang dapat diberikan yaitu adalah ini dia jawabannya. Ini ya. Nah, jadi intinya kalau pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, kalian ngafalin aja ini. Monaco morfin. Ini tata laksananya secara lengkap ya. Oksigen, nitrogliserin, aspirin itu nama lainnya deh. Clopidogrel ya. Monaco ya. Sebenarnya bener ini bisa ya jawabannya ya. Itu. Tapi yang diberikan pertama kali adalah tangani dulu nyeri dadanya. Ya, pasien itu kan kesakitan. Ya, tangani dulu nyeri dadanya. Di sini yang bisa menangani nyeri dadanya itu adalah si nitrogliserin. Gitu. Nah, ini jawabannya. Nitrogliserin sublingual. Ya. Asam asetilsilat itu juga harus segera diberikan. Tapi kalian harus mendahulukan si nitrogliserin itu untuk mengurangi nyeri dada. Ketika pasien nyeri dadanya itu berkurang, berarti dia akan lebih bagus prognosisnya nantinya, intinya kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau si Ingenio bikinnya onacom, tapi hafalanku dari zaman dulu tuh Monaco kayak gitu. Kalau onacom ini lebih enak karena sebetulnya urut kayak gitu ya. Oksigen dulu, habis itu nitrogliserin, habis itu aspirat sama clopidogrel tuh biasanya barengan, habis itu terakhir morfin gitu. Sama beta blocker. Tapi kalau beta blocker itu tergantung kondisi pasien. Ya, jadi kalau oksigen tuh diberikan ketika saturasinya kurang dari 90%. Ya, kemudian nitrat, oke, untuk atasi nyeri dadanya, kemudian aspirin, clopidogrel, sama morfin. Morfin itu diberikan ketika kalian kasih nitrat selama 3 kali, tapi nyeri dadanya masih belum respon. Ya, jadi nitrat itu bisa diberikan tiap 5 menit ya. Maksimal 3 kali pemberian. Jadi kalian datang pasien langsung ambil nyeri dada nih, oh iya, wah EKG-nya kayaknya nih ACS nih pasiennya, PCK nih kayaknya. Kalian ambil tuh nitrat ditaruh di bawah lidah kayak gitu. Udah, karena absorpsinya lebih cepat kalau di bawah lidah ya, kalau di 10-5. Terus kalian evaluasi lagi, monitor tensi, TTV dan lain-lain. Karena perhatikan juga, karena kalau misalkan tensinya nggak aman, kurang dari 90, nitrat itu kontraindikasi untuk diberikan. Pada pasien ini tensi masih oke ya, jadi kita aman buat memberikan nitrat kayak gitu. Oke. Udah, kalau misalkan udah oke 5 menit, ya ternyata setelah pemberian nitrat pertama pasien masih nyeri, ya berarti tata laksana selanjutnya kasih nitrat lagi sampai maksimal 3 kali. 3 kali masih nyeri juga baru kasih morfin kayak gitu. Ya. Untuk tata laksana nyeri dada atau pada pasien-pasien angina.
Oke, lanjut. Pasien laki-laki di bangsal, penurunan kesadaran, tensi 60, tadi masih oke, akal dingin, CRT lebih dari 2 detik. Nah, berarti dia udah apa nih tanda-tandanya shock ya. Tanda shock, nadi oke. Berarti kita nggak masuk ke algoritma bradikardi, kita juga nggak masuk ke algoritma takikardi karena nadi normal. Oke. Berarti masalahnya apa nih? Gitu. Masalahnya berarti kesadarannya menurun sama ini ya, hipotensi. Nah, untuk kasus seperti ini kalian harus lihat dua, yaitu tensinya berapa sama ada tanda shock atau enggak. Jadi nanti jawabannya itu adalah antara 4 ini ya. Kalau dia tensinya kurang dari 70, itu otomatis jawabannya adalah norepinefrin ya. Jadi ini jawabannya udah paling gampang nih, jawab aja norepinefrin karena tensinya kurang dari 70. Tapi kalau tensinya si pasien itu masih 70 sampai 100 sistol ya, itu dibagi 2, tanda shocknya ada enggak. Kalau tanda shock ada berarti dia pakainya dopamin. Kalau nggak ada tanda shock pakainya dobutamin gitu. Tapi pada prakteknya biasanya ini tuh seringnya kalau praktek di lapangan ya, kalian jaga IGD atau jaga ICU besok itu biasanya kombinasi gitu ya. Pasien udah dikasih norepinefrin tapi tambah dobutamin kayak gitu. Karena secara mekanisme berbeda. Kalau misalkan dobutamin itu dia sifatnya inotropik. Kalau inotropik itu berarti dia meningkatkan kontraktilitas jantung ya. Jadi jantung itu mompanya semakin mantep gitu ya kalau dikasih dobutamin. Tapi kalau misalnya norepinefrin dia sifatnya adalah vasopresor atau vasoconstrictor. Nah, kalau dopamin ini dia ada efek inotropiknya, tapi ada juga efek vasopresornya, tapi nggak sekuat si norepinefrin. Adrenalin itu juga vasopresor. Adrenalin itu bekerja hampir di semuanya gitu. Yang paling strong nih si adrenalin. Adrenalin itu nama lainnya epinefrin ya. Dipakainya pas RDP, oke? Kalau pasien masih ada nadi ya kalian nggak usah ngasih adrenalin, nggak usah ngasih epinefrin. Kalau masih ada nadinya, kayak gitu. Oke. Kalau norepinefrin itu vasopresor. Jadi kan kalau misalkan logikanya itu kalau pasien hipotensi itu kan pembuluh darahnya jadi lebar-lebar tuh, vasodilatasi kan, pembuluh darahnya lebar-lebar, kasih tuh norepinefrin, jadi dia akan mengecil, menyempit, naik tensi. Diharapkan seperti itu. Nah, ditambah lagi dobutamin nih, jadi si jantungnya tuh makin kuat pompanya. Nah, jadi seringnya tuh sebetulnya dikombinasi. Tapi kalau pada soal seringnya kayak gini nih, pilihannya salah satu. Ini ya. Oke, lanjut. Pria 18 tahun, masih muda ya. Kecelakaan lalu lintas, trauma ke UGD. Curiga perdarahan intraabdomen. Dilihat dari adanya memar pada lapang abdomen pasien. Oke, berarti dia ada jejas di sini. Oke. Terus vital sign, hati-hati ya. Vital sign-nya 70/40 dan 140. Nah, pas gini. Berarti dia punya tanda-tanda shock ya, kemungkinan besar shock perdarahan hemoragik karena dia pasien trauma. Manakah mekanisme yang paling mungkin menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah pada pasien tersebut? Siapa yang biar gak antuk nih? Ayo yang belum bersuara. Marsyanda gak ada fotonya juga nih Marsyanda. Iya dokter. Iya. Apa nih kira-kira kenapa ya dia hipotensi pada pasien ini? Pasien dengan trauma, curiganya ada perdarahan internal
intraabdomen, kira-kira penurunan tekanan darah pada pasien tersebut kenapa? Kalau salah nggak apa dokter? Gak apa-apa dong. Apa aja jawabannya? Nah itu udah dijawab tuh, ada jawab B. Kalau menurut Mas Anda setuju nggak dengan jawaban Kayla B? Sepertinya setuju dokter. Ya, oke. Benar, jawabannya adalah penurunan venous return. Ya. Ya, jadi biasanya kan jantung tuh di atas ya, ini abdomen di bawah. Oke. Kan kalau vena itu balik, vena arteri kan kesini ya, jantung, abdomen. Ini kan vena arteri. Ya. Nah, ketika di abdomen itu ada perdarahan, otomatis darahnya kan keluar ya. Keluar, jadi biasanya itu jadi hemoperitoneum ya, asitas tapi isinya darah ya keluar. Nah, sedangkan darah kita itu ya mungkin bisa dibilang 70% itu ada di abdomen ya, dibanding di wajah, dibanding di otot, dibanding di kepala ya gitu, paling banyak di abdomen karena organnya kan udah berorgan yang kayak masif kayak hepar, lien gitu ya. Jadi 70% darah kita mengumpul di abdomen. Nah, ketika ada jejas di abdomen, paling sering itu perdarahan intraabdominal yang sampai bikin hipotensi gini. Kalau nggak perdarahan hepar, ya ruptur hepar atau ruptur lien, ya itu yang bisa paling menyebabkan perdarahan masif atau ruptur ginjal juga bisa. Ya, gitu. Nah dia keluar tuh darahnya ekstravasasi keluar, ya keluar ke peritoneum, biasanya ke peritoneum, sehingga darah yang kembali ke jantung akan menurun ya. Nah kalau misalkan darah yang dibawa balik ke jantung gimana? Berarti kan otomatis darah yang akan diantarkan ke luar lagi kan jadi kurang kan gitu. Karena nggak ada darah yang disirkulasi, nggak ada darah yang ditukar ke paru-paru lagi gitu. Nah karena adanya penurunan mendadak dari volume darah intravaskuler ya, yang cepat dan banyak, otomatis tubuh kita nggak nyandak tuh buat mengkompensasi kondisi tadi, sehingga mengakibatkan tensi menjadi turun ya. Nah kalau A yang pelepasan mediator inflamasi secara masif itu bisa menurunkan tensi, biasanya pada kondisi shock sepsis ya, pasien TB yang udah jelek kondisinya, pasien pneumonia kondisi jelek ya, dia akan mengeluarkan mediator inflamasi yang banyak ya, biasanya sitokin proinflamasi ya, sitokin proinflamasi ya, yang namanya ribet-ribet itu ya, yang ada nitric oxide dan lain-lain kayak gitu, yang bisa menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan menimbulkan hipotensi. Inhibisi jalur RAA. Kalau inhibisi jalur RAA itu biasanya pada kondisi-kondisi drug induced ya, kayak gitu ya, misalkan kayak penggunaan obat-obat hipertensi yang tinggi dosisnya kayak gitu, atau juga pengaruh gangguan hormonal lain kayak gitu ya, misalkan ada gangguan di hipofisis atau gangguan di kelenjar adrenal kayak gitu. Terus kalau vasodilarisasi pembuluh darah perifer, yaitu bisa terjadi di manapun ya. Kalau misalnya vasodilatasi pembuluh darah perifer biasanya karena tadi yang seringnya shock sepsis atau shock hipovolemik itu juga bisa. Kalau peningkatan aktivitas parasimpatis itu biasanya kalau misalkan pada kayak misalkan contoh kayak trauma spinal ya, shock spinal gitu. Nah kalau untuk perdarahan intraabdomen itu biasanya potensi disebabkan karena penurunan venous return. Benar-benar. Lanjut. Umur 12, pria 40 tahun ke IGD
nyeri dada 3 jam yang lalu. Oke, berarti dia angina ya, angina pectoris tidak stabil. Jadi dada katakan seperti tertindih beban berat, menjalar ke bahu kiri sama ya, itu udah gejala khas banget. Terus habis itu pemeriksaan fisik, PD-nya tinggi, nadi 100 kali, laju napas 28, EKG-nya seperti berikut. Nah, itu juga EKG-nya tuh khas. Nih, kalian bisa lihat nih, STEMI. Ya, EKG tuh STEMI. Hati-hati pada pertanyaan. Nah, ini kita temuin pertanyaan baru nih. Ya, kata EKG STEMI, tensi masih oke, nadi juga masih oke, ya. Terus terapi definitif yang ditanyain bukan terapi awal, bukan tata laksana awal, tapi terapi definitif. Kalau terapi definitif itu berarti yang udah pasti, ya gitu ya. Gitu. Nah, yaitu sejak 3 jam yang lalu. Oke. Terapi definitif pada pasien STEMI itu ada 2. Itu fibrinolitik dan PCI. Ya. Bisa itu percutaneous coronary intervention. Gitu. Ada 2, itu terapi definitifnya si STEMI. Loh, kapan kita fibrinolitik, kapan PCI? Karena di sini ada 2 tuh, ya kan? Heparinisasi itu juga bisa jadi terapi definitif pada ini apabila onsetnya dia udah lebih dari 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam itu fibrinolitik atau PCI gitu. Bagus yang mana, Dok? Bagus yang PCI. Ya, PCI itu lebih bagus dan lebih bagus lah prognosisnya dibanding si fibrinolitik. Antikoagulan itu adalah ini contohnya heparinisasi. Jadi C sama itu D itu sama ya. Oksigen bukan terapi definitif tapi terapi awal. Oke. Kalau nggak ada clue yang aneh-aneh, jawablah PCI. Ya, kalau ada, tapi hati-hati ketika ada clue. Jarak rumah sakit, jarak IGD ke rumah sakit tujuan. Misalkan di pasien ini dirujuk ya. Bila pasien dirujuk, biasanya yang ada fasilitas PCI itu adalah rumah sakit besar kayak Muardi kayak gitu ya. Biasanya RRS tipe A atau tipe B. C atau D itu saat ini belum ada PCI, kecuali swasta yang udah turah-turah duitnya mungkin ada ya gitu. Tapi jarang, yang ada tuh pasti di rumah sakit tipe A tipe B. Apabila ada clue soal bila pasiennya dirujuk namun jarak IGD ke RS tujuan kurang dari 2 jam, maka pasiennya itu nggak bisa dilakukan PCI gitu. Ya, bisanya adalah diberikan fibrinolitik. Jadi ada golden periodnya, hati-hati ya. Tapi kalau di sekolah kan soalnya kan normal-normal aja ya, ya anggap aja berarti di RSUD tersebut ada PCI-nya kayak gitu. Di rumah sakit tersebut ada PCI, itu berarti terapi definitifnya adalah PCI gitu ya. Nah, onsetnya nih kurang dari 12 jam yang cocok ya. Kalau lebih dari 12 jam nggak usah dikasih terapi, bisa. Misalnya PCI tapi sekunder yang nanti yang biasanya dielektifin gitu, bukan yang darurat. Nah, ini dia. Oke. Nih, kalau semisalkan kamu ya dapat pasien STEMI diagnosis, dilihat tuh time to PCI-nya. Tadi kalau misalkan kurang dari 2 jam bisa pakai PCI primary. Ya. Tapi kalau ternyata lebih dari 2 jam gitu ya, ya berarti pakai hipnosis. Tadi lihat, perhatikan soalnya baik-baik. Lanjut, laki-laki 28 tahun tiba-tiba tidak sadar, masih muda, sadar. Pasien maupun keluarga tidak punya riwayat apapun. Oke, rutin olahraga lari dan futsal. Kemungkinan penyebabnya, nah ini terkait dengan kardiomiopati. Jadi kardiomiopati itu secara garis besar tuh ada 3.
restriktif, dilatasi, dan hipertrofi. Ini kan ceritanya kan berarti kan vignette itu kan menunjukkan bahwa pasien ini kan atletis ya, lebih main futsal ya, olahraga lari. Nah kalau ini cluenya pokoknya pasien-pasien atletis ini kalian langsung tembak aja kardiomiopatinya adalah kardiomiopati hipertrofi. Kenapa bisa hipertrofi? Karena pada pasien-pasien yang atletis itu otomatis jantung mereka, otot-otot jantung mereka itu bekerja lebih keras kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian lihat teman-teman kalian tuh, misalnya tuh kalian hobi nge-gym, otomatis biceps kalian tuh kan hipertrofi ya, gede itu, karena dilatih terus. Ya sama kayak otot jantung kita, kalau misalnya dilatih terus, kardio terus nih, hobi banget nih, kardio nih, hobi kardio ya, otomatis jantung kita akan hipertrofi kayak gitu ya. Kalau kardiometer restriktif itu nanti biasanya pada ini nih, kalau misalkan yang restriktif itu biasanya karena ada riwayat penyakit jantung kronik ya, karena biasanya ada fibrosis tuh di jaringan jantungnya ya, ada fibrosis. Jadi kalau fibrosis otomatis kaku ya, kalau kaku kan otomatis restriksi tuh pergerakannya, jadi nggak oke lagi kayak gitu. Biasanya akan menimbulkan disfungsi, baik disfungsi diastol, disfungsi sistol kayak gitu, karena tadi restriktif. Ada juga dilated kardiomiopati. Kalau dilated kardiomiopati biasanya kalau dari hasil echo, dari hasil USG jantung itu ruang jantungnya jadi lebar-lebar gitu ya, biasanya karena gagal jantung kayak gitu, dan biasanya usia tua dan faktor risiko kayak penyakit jantung kronik dan lain-lain gitu ya. Yang paling jarang terjadi pada orang tua adalah hipertrofi kardiomiopati ya, ini khasnya itu adalah usia muda dan atlet. Caranya taunya gimana? Taunya dari echo ya. Pasiennya harus melalui echo USG jantung dulu, kalau kan kayak nggak ngerti itu kardiomiopatinya yang tipe apa. Oke lanjut, laki-laki 60 tahun mendadak tidak sadar UGD ya, nadi tidak teraba, RJP sebanyak 5 siklus, terus evaluasi nadi karotis, oh ternyata nadinya masih nggak teraba, terus pasien apnu, monitor dipasang dan tampak gambaran sinus predikardi. Tindakan selanjutnya adalah, coba ayo siapa nih yang bisa kira-kira jawabannya apa? Tidak sadar, boleh jawab di chat, boleh langsung ngomong. Oke, benar. B, lanjutkan RJP ya. Dia tidak sadar, intinya dia berarti cardiac arrest. RJP udah 5 kali, nadi nggak ada. Meskipun monitornya itu ada sinus bradikardi, tapi nadinya nggak kerabat ya. Jangan mentang-mentang monitornya ada gambaran sinus bradikardi terus kalian hentikan RJP-nya, jangan ya. Dilihat soalnya nadinya masih nggak kerabat, berarti lanjut RJP. Sip. Yang boleh dilakukan defibrilasi atau di shock itu ketika iramanya adalah shockable rhythm ya. Apa itu shockable rhythm? Shockable rhythm itu adalah VT dan VF ya. Kalau misalkan cluenya ternyata nadi masih tidak teraba, dipasang monitor kemudian tampak gambaran ventricle tachycardia atau tampak gambaran ventricle fibrilasi, berarti jawabannya defibrilasi ya. Yang benar itu adalah monofasik 360 bifasik. Oke. Jadi kalau misalkan ternyata intinya monitornya didapatkan VT atau VF, berarti jawabannya ini. Gitu.
Laki-laki 45 tahun, kontrol di puskesmas. Oke. Pasien mengatakan bahwa dirinya menderita kencing manis. Tanda vitalnya hipertensi, ada udem piting pada kedua tungkai, gula darah sewaktu 110, kreatinina 3,6, HB 9,1. Apakah obat anti hipertensi yang paling sesuai diberikan pada pasien? Nah, ini diagnosis pasiennya apa ya? Diagnosis pasiennya apa guys? DM ya, terus apa lagi? DM dia, tapi dia terkontrol ya, karena gula darahnya 110, normal kurang dari 200. Oke. Terus diagnosisnya apa lagi? Ini pasiennya ada 3 diagnosis. Oke, KT stage 2 ya. Oke, bener Ayu. Satu lagi adalah CKD. Ingat, trias CKD itu ada hipertensi, udem, sama anemia. Dan HB-nya 9,1. Laki-laki itu HB itu normalnya itu 12 ya. Terus dia kreatinina serumnya tuh naik. Sebenarnya ya ini sebenarnya kalau ada dia hipertensi, ada udem piting pada kedua tungkai sama anemia itu udah cukup. Kalau misalkan in case kalian lupa sebenarnya kreatinina serum itu normal berapa ya? Biasanya normalnya itu adalah kurang dari 1,2, tapi tergantung sih. Tapi intinya kalau udah di atas 1,5 biasanya dia udah ada gangguan ginjal ya, kreatinina itu. Bun normalnya tuh kurang dari 50. Bun itu ureum ya. Nah, anti hipertensi yang paling sesuai diberikan pada pasien adalah, nah ini mulai ke hipertensi. Jadi ada hipertensi itu dibagi jadi 2 ya. Ada hipertensi esensial sama hipertensi sekunder. Kalau esensial ya udah berarti dia hipertensi aja, tapi kalau hipertensi sekunder berarti dia ada underlying disease-nya. Pada pasien ini, yaitu underlying disease-nya adalah CKD. CKD-nya yang bikin dia hipertensi. Kayak gitu. Oke. Bisa karena penyakit jantung, bisa penyakit neuro, saraf, stroke ya. Terus bisa ginjal dan lain-lain. Nah, kalau ini jawabannya adalah S ya. S itu adalah lini pertama. Lalu kenapa sih kita nggak kasih diuretic loop? Ini diuretic loop itu kan furosemid ya. Yazid itu HCT sebenarnya. Beta itu yang prolol, yang bisoprolol, terus propanolol kayak gitu. Kalau yang penyekat kanal kalsium itu adalah CCB, itu yang amlodipin, nifedipin gitu contohnya. Atau dithiazem ya. Nah, jadi intinya lini pertamanya itu adalah S inhibitor. Ini pertamanya penyakit hipertensi ya. Gitu. Terus meskipun dia ada DM atau tanpa DM tetap S inhibitor. Furosemid itu biasanya diberikan bukan untuk anti hipertensinya, dibandingkan anti hipertensi ya. Kalau efek anti hipertensi pada furosemid itu kurang, yaitu lebih menurunkan buat kelebihan cairannya. Efeknya lebih itu karena dia diuretik kan, jadi pasien itu habis terus kayak gitu untuk mengurangi overload cairannya pada pasien-pasien yang tadi misalkan ada udem piting gitu ya. Sebenarnya pada di lapangan itu sebetulnya gak bisa kita ngasih S inhibitor doang, apalagi pasiennya udah hipertensi stage 2. Biasanya kalau hipertensi stage 2 itu pasti kombinasinya tuh udah lebih dari 1 obat, bahkan bisa 3-4 obat untuk mengontrol tensinya karena keluhan-keluhan yang lain gitu. Bisa aja kalau di lapangan kenyataannya ini pada pasien kayak gini tuh pasti ya furosemidnya dikasih, S inhibitornya dikasih, ini yang pril ya, kayak captopril, ramipril kayak gitu. Pril, kalau
prospin gitu. Tapi di sini ditanyakan obat antihipertensi yang paling sesuai diberikan pada pasien itu adalah ACE inhibitor. Jadi pertamanya tuh A. Kalau A kita angkat, berarti kamu harus tambah, bisa A plus B, bisa A plus C. Gak bisa lagi, berarti ini ketiganya A plus B plus C. Kayak gitu. A itu ada dua ya, ada ACE inhibitor, ada juga ARB yang sartan-sartan kan, di sartan ya. B itu beta blocker, C itu CCP. Biasanya udah D itu juga bisa digabung-gabung gitu. Nah, ini adalah algoritma CNC-nya tuh. Jadi kalau misalkan lebih dari 18 tahun ya intinya kalau untuk pertanyaannya tata laksana non medikamentosa, kalau ditanyain tata laksana non medikamentosa berarti modifikasi gaya hidup. Tapi kalau tata laksana medikamentosa berarti kalian harus masuk ke algoritma ini. Dilihat dulu apa namanya usianya kayak gitu, terus dilihat komorbidnya juga ya. Pertama lihat usia, kedua lihat komorbidnya itu tadi EDM, CKD ya. Oke. Nah, kalau kita kan masuknya kan ke sini ya, dia kan ada riwayat DM sama CKD, berarti kan kita masuknya ke algoritma sini. Oke, kalau misalkan ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan ras kayak gitu. Oke, kalau misalkan Recording in progress. Ya, efek sampingnya dapat meningkatkan bradykinin yang bisa menimbulkan sensasi atau refleks untuk pada pasien. Nah, jadi si ACE inhibitor itu kan bekerja menghambat kerjanya enzim ACE ini ya. ACE itu sendiri adalah enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, jika S-nya itu dihambat, maka efek kepada tubuh kita adalah peningkatan enzim bradykinin ini, yang salah satunya efeknya menunjukkan batuk, ya bisa juga udem dan lain-lain. Tapi yang paling sering muncul di pasien adalah batuk. Oke, lanjut, laki-laki 60 tahun diantar keluarga ke UGD karena mengeluh sesak napas sejak 3 hari terakhir dan memberat 1 jam. Punya riwayat tensi tinggi tapi tidak terkontrol. Punya riwayat serangan jantung juga 1 tahun yang lalu. Tanda vitalnya nggak aman ya. Potensi, takikardi, oke, takipno juga. Proses 90%. Pemeriksaan fisik didapatkan rongki pada kedua basal paru. Ada peningkatan GVP, kalau dingin dan hidup putih. Nah, pada gambaran foto ronsen butterfly wing, apa tata laksana yang harus dihindari pada pasien? Jadi ini nih tanda-tanda gagal jantung akut ya. Gagal jantung akut. Itu udah jelas banget dari riwayatnya ya, serta tanda shock.
Nah, kalau ini tuh jawabannya furosemid. Kenapa sih furosemid? Karena furosemid itu dia dapat efek sampingnya tuh justru malah menurunkan tensi, semakin bisa menurunkan tensi. Ya tadi kita balik lagi ke algoritmanya tadi, dia shock, kondisinya hipotensi disertai tanda shock, berarti harusnya dengan kondisi seperti ini tapi tensinya di atas 70, berarti harusnya dia tuh pemberiannya tuh adalah dopamin. Yang harusnya dipakai itu dopamin. Karena apa? Karena tensinya lebih dari 70, ada tanda-tanda shock. Ya. Karena apa nih tanda tangan shocknya nih? Ada akal dingin, hati-hatinya. Nah, yang harus dihindari apa? Yaitu sebenarnya adalah furosemid. Karena furosemid itu kan tadi, furosemid itu kan masuk ke diuretik bukan? Diuretik itu kan obat anti hipertensi kan. Ngapain kita ngasih obat anti hipertensi padahal pasiennya hipertensi? Ya, beda cerita kalau soalnya sama kayak ini vignette-nya, tapi tensinya dia itu normal, misalkan 140. TD 140 plus 90 nggak ada tanda-tanda shock. Nah, tata laksana awalnya mungkin kita bisa kasih furosemid karena dia memang kondisinya itu ada udem pulmo, ya ada udem pada tungkai, ada kelebihan cairan, ada tanda-tanda overload cairan. Memang pada pasien ini ada tanda-tanda overload cairan akibat gagal jantung. Tapi kita harus wise dalam pemberian tata laksananya. Kita lihat tensinya dulu. Wah, tensinya nggak aman, ada tanda-tanda shock. Ya, furosemidnya hold dulu. Ya, jangan dikasih furosemid. Ya, kita mainkan inotropik atau vasopresor. Oke. Laki-laki 40 tahun ke poli dengan keluhan sering sesak. Sesaknya memberat ketika pasien bekerja dan mereda jika istirahat. Oke, tanda vital hipertensi. Nadi masih oke, napas masih oke. Nggak ada rongki maupun wheezing, namun ada udem pada kedua tungkai. Oke. Apakah obat hipertensi yang disarankan untuk pasien ini? Jadi pasien ini adalah dia gagal jantung kronik ya, bukan yang akut, karena dia pasien puskesmas dari riwayat hipertensi tapi dia nggak ada tanda-tanda rongki maupun wheezing. Nah, pasien juga masih oke, tensinya tapi memang belum terkontrol kayak gitu. Jadi ini HT dengan komorbid gagal jantung. Terus apa nih kita kasih obat hipertensinya gitu kan? Nah, kalau semisalkan dia ada udem ya, sebaiknya hindari CCB ya. Tuh, tapi sebenarnya tergantung. Jadi nanti ada algoritma sesuai dengan CMC. Karena apa? Karena ini kan CCB ya, pin karena dia efek sampingnya itu adalah udem perifer. Nah, sedangkan ini pasiennya ada udem. Jadi sebaiknya kita hindari ini sama ini. Oke. Bisoprolol itu bukan lini pertama. Ya, lini pertama tadi A. Oke. Diltiazem juga CCB. Efek sampingnya sama-sama udem. Sebaiknya dihindari. Oke. Nah, ini rekomendasinya dari yang CMC untuk pasien-pasien dengan kondisi heart failure. Oke. Biasanya kalau dulu tuh kalau aku udah pusing apalagi ini, biasanya langsung tak tembak semua ST inhibitor atau ARB. Pokoknya aku tuh dari dulu belajar ingat lini pertama hipertensi itu pada segala kondisi pasiennya stabil, cuma ada di puskesmas gitu ya, pasien di puskesmas atau di klinik kayak gitu, maksudnya di poliklinik pasti langsung tak tembak yang S atau ARB gitu. Karena A itu selalu jadi lini pertama sebenarnya. Sebetulnya beberapa guideline ada juga yang bilang diazid jadi lini pertama, tapi sudah jarang dipakai. Terus laki-laki 35 tahun nih ya, puskesmas. Nyut menjalar di sisi kepala belakang 3 hari, akut ya. Tanda vital segini, tensi tinggi, dan telah diperiksa sebanyak 4 kali pada waktu berbeda. Pasien belum pernah minum obat. Apakah tata laksana yang paling tepat terhadap pasien ini? Nah,
Ini kan intinya hipertensi ya pasiennya ya. Hipertensi dia hipertensi stage 2 ya. Terus 20/100 sudah diperiksa 4 kali, karena memang secara guideline sebaiknya pasien itu nggak cuma kita kasih, kita nggak bisa meninggalkan diagnosis hipertensi hanya dalam 1 kali pemeriksaan, yang minimal 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda, kalau bisa juga di lengan yang berbeda gitu. Terus dia ada gejala sisi kepala belakang sejak 3 hari lalu. Berarti dia ada gejala tension type headache ya, hipertensi. Terus apa tata laksana yang paling tepat? Berarti dia ditanya adalah lini pertamanya apa? Kan tadi aku bilang ya, oh iya lini pertama tuh biasanya A itu kan tadi ada is, ada ARB, pril atau sartan. Nggak ada pilihannya nih, nggak ada pilihannya kan? Bukan ini beta blocker, propanolol itu beta blocker itu bukan lini pertama. ISDN itu bukan obat hipertensi ya. Nah ini diuretik. Nah ini ada diuretik juga. Ini ketiga-tiganya nih diuretik, dua-duanya diuretik. Diuretik itu juga bukan lini pertama. Nah berarti jawabannya adalah diazid ya. Jadi memang ada guideline yang menyebutkan diazid yang pertama, tapi biasanya pada kenyataannya obat diazid ini udah jarang dipakai ya. Nah ini dia. Oke. Nah lagi pula kalau udah tensinya segini harusnya juga tuh kombinasi, jadi nggak cuman diazid itu sendiri. Nah ini enak nih, gampang soalnya. Karena apa? Karena pilihan A tuh nggak ada, S nggak ada, ARW juga nggak ada gitu. Alternatifnya adalah diazid ya. Terus nomor 20, perempuan 50 tahun ke UGD juga, nyeri dada hebat muncul mendadak. Nyeri diratakan terasa tajam seperti dirobek. Wah, nyerinya bukan khas angina nih, nyerinya udah beda lagi nih. Nyerinya tajam seperti dirobek, hati-hati ya, ini bukan angina ya, karena nyerinya tajam seperti dirobek gitu. Meriset tanda vital, TD-nya tangan kanan sama kiri beda. Nah di 28 ini harusnya RR nih kayaknya. Tadi sel sulfuka menit dan RR-nya 28. Pemeriksaan fisik dapatkan konjungtiva anemis. Pemeriksaan prosedur didapatkan pelebaran mediastinum. Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien? Muncul mendadak. Coba ada yang bisa jawab teman-teman? Oke sip. Ya ini khas banget ya pada diseksi aorta itu, kalian baca clue-nya itu nyeri dada hebat muncul mendadak seperti dirobek. Oke. Kasih tahu yang khas-khasnya di sini ada. Tampon ada jantung, hipotensi. Ada 3 tandanya ya. Terus JVP meningkat. Bunyi jantung menjauh. Coarctatio aorta itu biasanya dia gejalanya nggak lebay, dia cenderung asimptomatik ya. Coarctatio aorta tuh biasanya nanti ada clue, ada hasil CT scan jantung ya, atau biasanya itu ada gambaran, aku lupa gambaran apa di ronsen torak, itu ada gambaran khasnya pokoknya. Nah diseksi aorta tuh khas pada nyeri dada hebat muncul mendadak, tanda TTV-nya itu beda antara kanan sama kiri. Kalau perikarditis, myokarditis itu pasti ada pericardial friction load pada auskultasi. Nah itu kunci-kunci, kata kuncinya di soal-soal. Oke. Ya kalau diseksi aorta tuh aortanya robek, otomatis tensinya 16. Nah kalau misalkan dirobeknya di sini ya, kalau robek di sini otomatis yang ke arah kanan itu masih oke kayak gitu. Nah ini kan kanan masih bagus ya, kirinya jelek ya. Karena yang kanan itu kan pasti kan kedapatan lebih banyak dibanding yang kiri. Oke, lanjut.
Nomor 25, 65 tahun, nyeri dada kiri menjalar ke pernahan pundak. Ya, ini sindrom koroner akut lagi ya. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan perokok berat. Pada EKG dapatkan elevasi segmen ST pada sadapan 2-3. Karena tidak ada fasilitas IKP primer atau PCI primer, maka dokter berencana memberikan terapi trombolitik. Tapi ternyata yang ditanya adalah kontraindikasi absolut dari tindakan dokter tersebut. Nah, ini kalau kayak gini nih memang harus dihafalin ya. Jadi ada kontraindikasi absolut, ada kontraindikasi relatif. Ya, kalian hafalin salah satu aja. Yang paling sering keluar itu adalah kontraindikasi absolut. Ya, kontraindikasi absolutnya itu ada nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 indikasi kontra absolut ya. Stroke itu ada 2 ya. Kalau misalkan stroke perdarahan, mau kapanpun dia waktunya, mau dia lama atau baru, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dikasih fibrinolitik. Stroke iskemik 6 bulan, kalau misalkan dia stroke iskemiknya udah lebih dari 6 bulan berarti boleh. Kalau misalkan masih dalam konsep 6 bulan berarti nggak boleh. Kerusakan sistem saraf sentral dan neoplasma, keganasan nggak boleh ya. Kalau misalnya dia ada flu keganasan berarti kamu nggak boleh ngasih fibrinolitik. Trauma kepala dalam 3 minggu terakhir, perdarahan saluran situ dalam 1 bulan terakhir, penyakit perdarahan kayak misalkan hemofili kayak gitu ya nggak boleh, sama diseksi alta. Nah, itu kontraindikasi absolutnya. Berarti ini adalah kontraindikasi absolutnya. Ini bukan 3 tahun terakhir tapi 3 minggu. Ini bukan hipertensi tidak terkontrol, ya jelas lah orang ini faktor risiko dia angina kok ya. Konsumsi obat pengencer darah ya enggak, konsumsi obat pengencer darah ya bukan kontraindikasi. Uang trombolitik aja bisa pengencer darah. Glucose peptikon ini relatif. Oke, lanjut. Nah, ini balik lagi nih, penyakit jantung tetap lagi nih. Laki-laki 40 tahun. Terus tanda vital masih oke semua ya. Suara jantungnya S1 split, tidak ada murmur. Rekam EKG mendapatkan irama sinus dengan kesan blok cabang berkas kanannya rada-rada sulit, tidak mungkin kasus. Blok cabang berkas kanan itu maksudnya tuh RBBB, right bundle branch block. Apakah etiologi yang mendasar temuan klinis pada pasien tersebut? Ya. Nah, kalau misalkan ini kan S1 ya. Kalau misalkan S1 itu kan pada kasus sistol. Nah, jadi jawabannya itu adalah pada kasus sistol, pada diastol, yaitu jawabannya jadi mistral dan tricuspid. Tapi dia tidak ada murmur. Nah, ini ya. Ditimbulkan dari penutupan katup mitral dan tricuspid pada fase sistol ini, fase sistol, mitral dan tricuspid. Nah, kalau misalkan suara jantung 2 itu adalah fase diastolik. Ya. Tuh, kalau fase diastolik otomatis dia akan terbuka ya, mitral sama tricuspidnya gitu ya. Menutup justru katup aorta sama pulmoner. Terus lanjut, laki-laki 56 tahun dengan keluhan berdebar-debar. Nah, ini berdebar-debar, punya riwayat hipertensi, tanda vitalnya masih ya, tanda vitalnya hipertensi ya. Nadinya takikardi, hati-hati, irregular iramanya, napas 24 kali. Ya, fisik tidak didapatkan murmur maupun suara jantung tambahan. EKG didapatkan gelombang P sulit diidentifikasi dengan kompleks QRS 0,08 detik. Jadi dia masuknya ke narrow ya, kurang dari 0,12. Apakah dia proses memungkinkan pada pasien tersebut? Kalau narrow, otomatis dia itu kelainannya di atrial, bukan di ventricle. Kalau ini pasti wide, berarti ini hapus, itu kan. Dia dapatkan irregular ya, gelombang P sulit diidentifikasi. Ya, berarti kan antara A, B atau C. Kalau atrial ekstrasistul itu P-nya masih ada, tapi memang irregular. Ya, biasanya prematur, nama lainnya prematur atrial contraction. Tapi gelombang P itu masih bisa diidentifikasi, berarti bukan ini juga jawabannya. Antara A sama B. Nah, tadi
Kalau misalkan gelombang HP-nya sudah diidentifikasi, ya, itu seringnya adalah jawabannya adalah atrial fibrilasi. Kenapa? Kalau flutter itu biasanya ada clue sawtooth appearance disorder. Ya, jawabannya adalah atrial fibrilasi. Nah, ini. Oke. Lanjut, ini perempuan 12 tahun. Kaitan orang tuanya dengan keluhan demam hilang timbul 2 minggu. Nyeri tenggorokan, sesak, nyeri pada siku, lutut, pemeriksaan fisik dapatkan membran putih yang mudah berdarah di lubang mulut. Nampak bising homocystoid di apeks jantung. Asko, kalau misalnya ada keyword asko, ini gampang banget ya diagnosisnya. Itu adalah kalau asko itu adalah anti streptococcus. Ya. Ini adalah pemeriksaan infection. Jadi salah satu penyebab penyakit rematik. Kita langsung ke yang rematik. Ada A sama B. Kalau penyakit jantung rematik, otomatis gejalanya udah bukan lagi, tapi kronik. Nah, ini sedangkan dia masih dalam posisi kurang dari 2 minggu. Jadi posisinya masih akut. Jawabannya. Nah, penyakit jantung rematik atau demam rematik itu ada gejala-gejala khas, ya. Ada gejala tenggorokannya, kemudian nyeri pada sikut dan lutut serta muncul benjolan kemerahan di lengan. Ya, itu nanti ada khasnya, ada kriteria Jones-nya. Ya, Jones kriteria itu untuk kriteria mayornya si demam rematik. Nah, tadi tuh yang bengkak-bengkak di lutut benjolan kemerahan itu adalah namanya nodul. Ya, nodul-nodul pada pasien demam rematik. Nah, ini askonya tuh meningkat tuh askonya. Kita bisa menegakkan demam rematik itu apabila terdapat 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor disertai dengan 2 kriteria minor. Karena pada pasien ini nyeri sendinya udah ada, ya. Terus gangguan jantungnya tadi ada bising, jantung udah ada. Ada nodul juga di kemerahan pada tangan-tangan. Jadi ada eritema marginatu, ya, eritemi perifer, tangan, kaki. Nah, ini udah masuk ke dalam kriteria mayor. Jadi sudah masuk ke kriteria diagnosis dari demam rematik. Lanjut ke laki-laki 50 tahun dengan keluhan nyeri dada kiri, gejala sampai pundak dan leher sejak EKG gambaran kayak gini. Nah, EKG-nya sama kayak tadi ya, lihat nih, STEMI, ya, STEMI. Nah, yang ditanyain ini letak arterinya itu ada di, ini adalah STEMI inferior. Ya, nanti di belakang pada pembahasannya kalau STEMI inferior itu karena adanya infark pada arteri bagian belakang. Iya. Jadi di sini ada kalau misalkan yang arterinya koroner biasa ini, ya. Kalau misalkan RCX, ya itu biasanya pada STEMI. Ini aku skip dulu, jangan ini kurang tepat soalnya aku lanjut ke paru dulu, bentar ya. Paru itu nanti obatnya diagnosis yang 4 hanya harus kalian wajib adalah TB, asma, PPOK, sama pneumonia. Ini yang 4A yang wajib kalian pelajari matang-matang ya. Biasanya di OSCE juga akan keluar gak jauh-jauh dari ini. Nah, yang pertama itu adalah laki-laki berusia 18 tahun dilakukan pemeriksaan spirometri. Ya, spirometri itu ada pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas paru ya. Kemudian volume 500 mili, inspirasi 3000. Kita ini kapasitas vitalnya. Kapasitas vital itu semuanya ditambahin. Ya,
PT tambah inspirasi tambah inspirasi, itu semua disebut dengan vital capacity. Jadi semua ditambah ya 500 tambah 3000 tambah 1600, jadi jawabannya 4100. Tapi jarang sih semua ya. Oke, ini aku cari yang lebih teknis aja ya. Laki-laki 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan batuk berhak. Nah, tadi kita udah sesek ya, dada bener-bener beres tuh ya. Jantung sekarang paru-paru itu pasti batuk ya, sesak dada. Kalau tadi cluenya di EKG kebanyakan kalau di ini kita perhatikan untuk pemeriksaan fisik parunya. Pemeriksaan fisiknya itu bronki atau wheezing ya. Dan di sini kalau tadi EKG, kalau di sini ronsen ya, dilihat dulu pemeriksaan penunjangnya pada ronsen itu apa. Pemeriksaan ronsen ya, katanya bercak infiltrat diffuse ukuran beberapa milimeter tersebar merata di kedua lapisan ya. Gambarannya ada GR bergerak. Apakah dia fase sampah pada kasus tersebut? Nah, dilihat di sini cluenya adalah batuknya lama. Kesimpulan batuk lebih dari ada infiltrat. Bentuk infiltrat itu macam-macam ya. Ada infiltrat yang lokal infiltrat ya. Kalau lokal infiltrat itu biasanya pada penemuan diffuse, sering pada TB. Jadi kita di sini ada diffuse ya, namanya. Oke, infiltrat diffuse. Berarti kita harmoni enggak. Kalau abses dia bukan infiltrat tapi ada. Kalau abses itu dia air food level, ada absesnya. Ini juga bukan. Ini A sama E sama ukuran aja, bedanya udah G sama D. Kalau abses itu dia lebih ke gambarannya apa ya, kayak kalau bronkiolitis itu nanti lebih kayak destroy tulang gitu ya. Jadi kayak lebih absurd lah, nggak bisa dideskripsikan. Nah, jadi ini jawabannya TB biliar. TB biliar itu khas banget, dia bercaknya itu merata ya, tersebar merata di kedua paru diffuse. Di sini tanpa gambaran air bronkogram. Kalau ada air bronkogram tuh TB ya, TB lagi sorry. Air bronkogram itu gambaran penemu. Nah, kenapa dia disebut TB biliar? Biasanya kalau TB biliar itu dia lebih ganas dibanding TB paru biasa. Kalau TB paru biasa itu gambaran klasiknya, yang bukan biliar maksudnya ya, TB paru biasa itu gambaran klasiknya itu adalah kavitas atau infiltrat pada apex. Kalau TB biliar khas tanpa gambaran air bronkogram. Nah, nih gambaran itu kayak gini, kayak badai salju. Oke, lanjut. Laki-laki 55 tahun, poli, asma, mendapat terapi inhalasi. Sedot ya, terapi sedot. Pasien dapat dua macam terapi inhalasi, yaitu controller dan reliever. Controller itu buat mengontrol supaya mencegah kekambuhan, sedangkan reliever itu dan pelegah ketika kambuh. Pasien itu bakal pakai obat reliever buat mengurangi gejala kumatnya. Oke, dokter mendiagnosis pasien dengan asma terkontrol sebagian. Apa kriteria yang tepat? Jadi asma itu ada asma terkontrol sama tidak terkontrol. Ada terkontrol penuh, ada yang tidak terkontrol dan terkontrol sebagian. Itu. Nanti kita langsung aja dilihat dari sini ya. Asma terkontrol. Kalau misalkan terkontrol, biasanya dia gejala mingguannya tuh gak lebih dari 2 kali kayak gitu ya. Ini maksimal seminggu 2 kali. Tapi kalau udah terkontrol sebagian berarti dia lebih dari 2 kali ya. Kalau tidak terkontrol ya udah berarti lebih dari, misalkan lebih dari 3 kayak gitu. Pokoknya kalau tidak terkontrol itu biasanya khasnya banget itu gejala malamnya itu sering ya, gejala malamnya itu sering
sampai bisa tiap hari kayak gitu. Oke. Kalau terkontrol biasanya dia nggak ada gejala malam nih khasnya ya. Kalau terkontrol sebagian ada gejala malam tapi sewaktu-waktu. Kalau tak terkontrol minimal ada 3 ciri asma terkontrol sebagian muncul. Oke, sekarang nah nih wanita 18 tahun sesak napas hik-hik mendadak 15 menit yang lalu. Sesak dikatakan berkurang dengan obat pelega. Sesak muncul bila terpapar dingin. Pasien juga sering gatal bila makan seafood. Apakah pemeriksaan baku emas yang tepat untuk mengetahui reversibilitas obstruksi saluran napas? Ya, jadi ini jawabannya adalah spirometri ya. Spirometri. Ya, jadi ini asma. Jadi kalau asma itu DD yang paling sering itu adalah PPOK. Buat mengetahui apakah dia reversible atau tidak, itu diujilah dengan spirometri. Kalau dia reversible, berarti dia asma. Kalau PPOK dia irreversible. Oke. Kunci bronkodilator itu merupakan bagian dari spirometri. Nah, jadi pos bronkodilator itu dia hasilnya lebih dari 70%. Kalau misalnya PPOK itu setelah pakai bronkodilator pelega kayak gitu, kayak salbutamol kayak gitu ya, itu volume ekspirasi paksa dari kapasitas vital paksa itu tetap di bawah 70% untuk PPOK. Oke. Jadi intinya buat standarnya buat membedakan apakah ini asma atau PPOK adalah si spirometri. Lanjut, laki-laki 75 tahun tua ya. Sesak napas sejak 2 minggu yang lalu. Oke, keluhan disertai batuk berdahak putih. Pasien punya riwayat pengobatan tinggi paru 5 tahun yang lalu. Tanda vitalnya ada partikel yang jelas ya kan sesak ya. Terus pemeriksaan fisik dapatkan auskultasi suara paru kanan menurun. Oke. Terdapat rongki pada lapak paru kanan dan perkusir redup. Dan rongki perkusir. Pemeriksaan radiologi dapat gambaran sebagai berikut. Apakah diagnosis sesuai? Oke. Tadi kalau pneumonia itu infiltrat khasnya. Oke. Terus dia biasanya ada demam. Di sini dia sebenarnya afebris. Ini sama. Oke. TB paru relapse. Di sini nggak ada yang menunjukkan dia ada kondisi TB ya. Batuknya putih, biasanya kalau TB ya batuknya putih, batuk darah gitu ya. Yang putih. Dan ininya nggak kayak gini, biasanya dia ada infiltrat juga. Tumor itu bisa jelas banget ya kalau karena tumor itu dia ada opasitas, tapi ada opasitasnya itu di bagian sini misalkan. Itu biasanya keluhan lain ada BB turun, yang kayak TB itu juga biasanya ada BB turun. Nah di sini tuh sebenarnya cluenya yang mana sih? Cluenya itu adalah perkusi redup sama suara paru kanan menurun. Nah karena ada apa? Karena di sini ada cairan. Ya, ada cairan di dalam pleura. Jawabannya adalah efusi pleura. Oke. Ini namanya dijelas banget di gambarnya ada efusi pleura. Itu namanya meniscus site. Jadi harusnya kenapa disebut meniscus site? Harusnya ini namanya adalah sudut post-ventrus. Sudut ini harusnya lancip. Ya, nah aku sekarang bisa lihat lancip kan. Ya. Tapi kalau misalnya ada cairan, sudut ini jadi tumpul. Masih gitu. Nah, itu tanda efusi. Ditambah suara perkusinya tuh
ya perkusi redukan karena kan aliran udaranya kan jadi hambat ya karena ada kongestif tadi. Nah ini laki-laki 75 tahun, batuk, sesak, riwayat demam, alergi di sangkal, pasien punya riwayat TB paru 5 tahun yang lalu sudah sembuh. Pasien dilakukan pemeriksaan spirometri dengan hasil seperti ini. Yang dilihat itu nggak usah yang ini, nggak usah dilihat, Anda cukup ini kurang dari 70 atau lebih dari 80 ya. Kalau kurang dari 70 biasanya dia adalah negative obstruksi. Kalau kurang lebih dari 70 berarti dia restriksi. Jawabannya adalah restriksi. Nah ini sekarang penyakit paru akibat kerja. Penyakit paru akibat kerja, laki-laki 35 tahun bekerja sebagai karyawan pabrik benang, punya keluhan batuk kering, sesak 3 minggu. Ya, alergi napas 30 kali, radiologi, dapatkan ronki, bisa radiologi, ronsen, dapatkan infiltrat, dan ground glass appearance. Apakah diagnosis pada pasien ini? Ya, ini kalau udah ada nama-nama yang aneh, itu pasti kondisinya kayak paru-paru akibat kerja gitu ya. Pneumonia bukan, kalau pneumonia ini nggak ada nih gambaran ground glass appearance, itu nggak ada. Dan di sini keluarnya dia ada pabrik benang. Oke, asma nggak mungkin, asma itu ada wheezing. Berarti ya, pilihan ini kalau nggak A, B atau C yang namanya aneh-aneh. Gitu. Nah, yang membedakannya adalah di mana dia bekerja. Ya, di mana dia bekerja. Kalau misalkan pabrik benang, kapas, tekstil, itu berarti pisinosis. Ya. Kalau di pabrik tebu itu adalah bagasosis. Ya. Kalau di asbes ya namanya asbestosis karena namanya sama. Dia kerja di pabrik asbes, pabrik seng kayak gitu, pabrik atap dan sebagainya kayak gitu. Laki-laki 35 tahun, kemudian tidak sadar sejak 30 menit yang lalu. Pasien tidak merespon, tadi tidak terlambat, tidak respon. Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelumnya pasien sempat mengeluh demam menggigil, sesak napas sejak 5 hari. Pasien diketahui bekerja sebagai pedagang sembako di Denpasar. Diagnosisnya ini COVID ya. COVID itu kan ada suspek, probable, sama confirm ya. Ini udah setahu kemarin statik ini enggak ada. Suspek, probable, konfirmasi. Bedanya kalau intinya konfirmasi ini udah ada hasil PCR ya. Kalau confirm itu udah ada hasil PCR. Kalau belum ada PCR berarti antara suspek sama probable. Oke. Urutannya adalah suspek. Urutannya itu adalah confirm, probable, suspek. Suspek itu paling ada kontak erat, gejala ringan. Dia biasanya gejalanya udah berat. Dan ini kan gejalanya udah berat ya. Napas segala macam ya, udah ada tanda-tanda gagal napas seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah probable COVID. Gitu. Kalau RT-PCR mau dia ada gejala, mau nggak ada gejala, ya kalau ada info RT-PCR-nya positif, pemeriksaan colok hidungnya positif, ya berarti dia confirm yang COVID. Oke. Ya, suspek tuh cuma ISPA gejalanya, ya. Kalau probable tuh ARDS sampai meninggal. Oke, dua-duanya PCR-nya belum ada. Oke, kalau confirm ya PCR-nya udah ada. Laki-laki 35 tahun, puskesmas, keluaran sering batuk dengan sputum warna merah. Oke, berarti dia ada hemoptysis, ya, batuk darah 3 bulan. Oke, 3 bulan, batuk, ada demam, keringat dingin, penurunan berat badan. Wah, ini udah gejala khas banget ya.
Dokter memutuskan melakukan pemeriksaan penunjang. Apakah pemeriksaan yang sesuai? Gold standarnya itu adalah kultur sekutu. Ini adalah gold standar. Tapi secara algoritma nggak bakal langsung diperiksa kultur sekutu, karena kultur sekutu nggak mungkin ada di puskesmas. Ya, itu gold standar itu kultur sekutu, tapi sangat-sangat jarang, sehingga yang merupakan pemeriksaan yang sesuai pada kondisi pasien yang boleh di puskesmas adalah pemeriksaan TCM, ya, tes cepat molekuler, atau nama lainnya sering disebut dengan gene expert. Gram sputum itu bukan buat TB ya, gram sputum itu buat promotif. Yang buat TB itu adalah silisen PT. BTA tapi udah jarang dipakai. AOH itu buat jamur, bukan buat bakteri. Oke, nah ini algoritmanya, dia TCM. Kultur itu ketika di suspek pasien itu dengan resisten obat TB, itu baru dikultur biasanya. Lanjut, laki-laki 25 tahun, sangat sesak, sejak 30 menit akut ya kondisinya. Oh, dia punya riwayat asma, ya, dan alergi makanan laut, tapi keluarganya menyangkal dia mengonsumsi makanan laut. Pemeriksaan tanda vitalnya didapatkan somnolen, jadi ada penurunan kesadaran dan kompas mentis, tensinya begini segini, potensi takikardi, laju napasnya 10 kali per menit. Kok aneh ya, laju napasnya dia sampai 10 kali per menit, aneh nggak? Aneh kan, jadi dia tuh bukan, kan seharusnya kan sangat sesak napas 30 menit, harusnya napasnya di atas 20 dong, 30, 40 kayak gitu. Tapi kalau dia udah bradipnu, ya, nih, udah bradipnu, pemeriksaan fisiknya menemukan suara napas menurun, dan manginya juga udah nggak santer lagi, manginya udah menurun. Apakah kemungkinan diagnosis pasien tersebut? Hati-hati, dia berarti udah menuju ke kondisi silent chest. Ya, kondisi silent chest ini terjadi pada pasien dengan status asmatik. Oke, kalau misalkan derajat sedang, ya dia tensinya ya belum turun, nadinya juga masih bagus gitu. Ya. Bedanya yang derajat sedang sama derajat berat itu biasanya pasiennya kalau derajat sedang itu masih bicara dengan kalimat, kalau berat itu pasiennya hanya bisa bicara dengan kata-kata. Seorang laki-laki 75 tahun sesak sejak 7 bulan, lama ya, berat 5 hari terakhir. Pasien mengaku perokok berat, tanda vital, nah napasnya 30 kali. Pemeriksaan fisik ditemukan barrel chest, kulit merah, SIC-nya melebar, hipersonal dan wheezy. Foto didapatkan diafragma datar di drop heart sama hiperaerasi lung. Diagnosisnya udah khas banget ya, diagnosisnya itu adalah emphysema pulmonum, biasanya pada pasien-pasien dengan PPOK. Ini udah khas banget, pasiennya tua, rokok, oke, ada barrel chest, ada tong, kulit merah, selaiga melebar dan lain-lain. Oke. Ini infiltrat. Oke. Ini biasanya PF paru normal. Ini juga ada wheezing. Tapi wheezingnya dia tuh nggak sampai bikin pemeriksaan fisiknya sampai kayak ada dada seperti kulit merah, itu nggak ada biasanya. Dia lanjut, ini laki-laki 65 tahun, batuk berdahak kecoklatan 1 minggu, serta nyeri dada dan demam. Suhu segini, laju napas segini, terus perkusnya pekak pada lempeng tengah paru kanan, dan suara aforik, ini khas banget suara aforik itu ya. Terus ronsennya lagi ada airflow level serta kaki pas, ini adalah yang maksudnya adalah abses paru, itu khas banget.
venous pusat, ya. Soalnya ada airborne cobra, ya. Oke, lanjut. Perempuan 24 tahun sesak, serangan asma kedua dalam minggu ini. 1 bulan terakhir pasien juga merasa agak sesak hingga sulit tidur di malam hari sebanyak 3 kali. Oke, berarti lebih dari 2 kali. Ya, dan mungkin ringan nih. Kalau ringan tadi kan nggak ada gejala malam ya. Ternyata tuh nggak adanya persisten berat, berarti antara atau G. Sedangkan asma kedua dalam minggu ini. Jadi lebih dari 1 kali ya, lebih dari 2 kali ya kan. Saya juga merasa agak sesak hingga sulit di malam hari sebanyak 3 kali. Ya, ini jawabannya adalah C. Kok ringan sih? Nih, kalau menurutku ini jawabannya C. Karena kalau misalkan asma persisten dengan itu, biasanya dia nggak ada gejala. Lanjut, laki-laki 28 tahun, sesak dan mengi ya, ini ada isi tadi ya. Yang tadi lah bagaimana interpretasi hasil pemeriksaannya. Pemeriksaannya itu adalah ini, dia pertama kurang dari 7 bulan. Jadi kalau spirometri itu dia ada 2 kali pemeriksaan, spirometri awal sama spirometri pasca bronchodilator. Oke. Nah, dia ternyata di awalnya itu kurang dari 70. Jadi kan dia otomatis obstruksi, ya kan? 70. Ternyata kalau pasca bronchodilatornya itu lebih dari 70, berarti dia asma. Tapi kalau dia kurang dari 70 pasca bronchodilator, berarti dia PP. Kalau misalkan di awal dia itu lebih dari 70, berarti dia restriksi. Nah, sekarang kita lihat spirometri awal. Nah, yang dibaca ini aja. Oh, VF1 kurang dibagi FVC-nya 68%, berarti dia masuk ke obstruksi, ya, obstruksi. Berarti ini hapus. Ya. Kalau misalkan VF pasca bronchodilatornya dia ternyata lebih dari 70, berarti dia asma. Jadi dengan pemberian bronchodilator, pasiennya membaik kondisinya, ya naik tuh spirometrinya lagi jadi baik-baik. Jadi dia pasien itu reversible dengan bronchodilator jawabannya. Ya. Dia 1 kurang dari 70, yang 2 lanjut 15. Perempuan 30 tahun dengan keluhan batuk dan sesak dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan tubuh semakin kurus, punya riwayat pengumpulan tubuh setahun lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan suara amforit 8 kali. Foto polos didapatkan gambaran berikut. Oke. Ada batuk sesak 1 bulan terakhir, tubuh semakin kurus, riwayat pengobatan TB 1 tahun lalu. Oke. Nah, ini itu adalah jawabannya adalah Aspergilloma. Ini ada khas ya, sebenarnya gambaran foto langsung ini khas, itu ada fungus bol. Kenapa nggak pipi paru? Kalau abses paru itu biasanya dia juga, tapi dia ada, kalau abses itu kayak gini kan. Nah, jadi dia ada airflow levelnya. Tapi kan kalau ini tuh ada kayak bola-bolanya di dalam. Nah, itu khas pada Aspergilloma. Laki-laki 30 tahun dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari terakhir. Jadi akut ya. Pasien batuk berdahak, berwarna kuning dan badan demam. Napas 24, suhunya demam. Suara napas bronkial dan ditemukan ronki bilateral di pasal paru. Apakah pemeriksaan yang tepat untuk menentukan etiologi kasus tersebut? Ya, jadi ini dia sesak napas, kuning, demam. Ya, kalau dari aku nih curiganya itu adalah pneumonia gitu ya. Jadi PI-nya adalah dihitung
leukosit, sorry, menentukan etiologi ya. Kalau menentukan etiologi itu berarti kan definitifnya ya, penyebab definitifnya. Kalau definitifnya berarti ditanya itu adalah gold standarnya berarti kultur darah ya, karena kan dia berikannya kan kalau leukosit ya sebenarnya bisa meningkatkan diagnosisnya kayak gitu. Tapi kalau leukosit itu nggak spesifik ya, bisa loh leukosit itu turun, bisa sisi leukosit itu naik pada pneumonia, tapi dia bukan pemeriksaan penunjang sebagai penentu etiologi atau penyebab dari penyakitnya si pasien kasus itu. Nah, lanjut laki-laki 25 tahun pemeriksaan diri ke puskesmas tanpa adanya keluhan. Pasien menyatakan bahwa dirinya melakukan tes PCR dengan hasil positif 1 hari yang lalu. Pasien saat ini tidak mengeluhkan gejala apapun. IPT dikonfirmasi dengan gejalanya yang ringan. Anaknya sesuai ya, isoman itu 10 hari. Ya, bukan 14 hari. Isoman itu 10 hari. Kalau di kalangan terbaru itu cukup 10 hari, di mana sejak pengambilan sampel PCR. Nah itu terus habis itu lanjut nomor 18, pasien laki-laki 50 tahun dan itu lebih dari 1 bulan, berarti dia kronik ya, disertai darah. Oke, berarti dia suspek TB. Pasien telah berobat sebelumnya namun tidak kunjung membaik hingga sekarang. Berat badan dikatakan turun 10 kilo. Hasil pemeriksaan BTA negatif. Dia pernah menjalani operasi pengangkatan ginjal pada pelajar pojok 2 tahun yang lalu. Pemeriksaan X-ray dapatkan gambaran nodul di seluruh dia baru dari 1 bulan darah segar. Pasien telah berobat sebelumnya namun tidak kunjung membaik. Berat badan pasien dikatakan turun 10 kilo. Oh, tapi ternyata pemeriksaan BTA-nya negatif. Berarti bukan TB teman-teman, gak jadi dia TB ya. TB habis ya. Pilihannya antara A sama E ya, karena BTA-nya negatif. Pasien pernah menjalani operasi pengangkatan benjolan pada kelenjar gondok. Nah, curiganya dia berarti curiganya ada limfadenopathi ya. Nah, dapatkan nodul-nodul. Bronkitis nggak mungkin gambaran ronsennya biasanya normal, paling misalkan vaskularnya meningkat, bukan ini kemudian adalah E ya, metastasis CA ya. Dan dulunya ternyata BTA negatif, meskipun di awal kita suspek TB, tapi ternyata pemeriksaan BTA-nya negatif, jadi TB-nya bisa dicor-cor ya. Oke, lanjut. Seorang perempuan 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan batuk berdarah sejak 2 minggu terakhir ya. Tapi keluhannya dirasakan 2 bulan yang lalu dan cepat membaik. Pasien pernah menjalani pengobatan TB selama 3 minggu lalu berhenti karena sudah kasus sembuh. BTA saat ini berarti positif. Maka diagnosis pada pasien tersebut, berarti ini adalah pasien TB kasus BM ya. Jadi ada klasifikasinya. Nah, kalau kasus baru itu belum pernah obat sama sekali. Ya, sebenarnya dia sempat putus obatnya, lalu berhenti. Ya. Tapi disebut putus obat itu kalau putusnya lebih dari 2 bulan. Ya, itu kalau putus obat. Laki 45 tahun ke poli dengan keluhan demam, batuk, dan sesak. Pasien mengaku dahannya kuning, berbusa, dan ada darah. Ya, adanya tremtrek, baik appearance. Nah, dia demam, batuk, sesak napas. Ya, dahannya kuning. Oke. Ini nggak ada ini. Dia nggak ada timingnya dari tadi dia lama apa belum, nggak ada. Jadi kita asumsikan ini pasiennya kondisinya akut ya. Tapi yang kronik jadi kita hapus. Kronik kita hapus. Berarti pilihannya A sama B. Kalau bronkiolitis itu biasanya pada bayi ya, pada anak-anak
ya kurang dari 2 tahun dengan gejala hasil gizi positif. Dan jawabannya adalah B, bronkiektasis. Ya, kemudian sebetulnya hasil itu ada 3 lapis, ya. Terus ada gambaran track lain, ya perlu dijelaskan. Nggak terlalu khas, nggak kayak TB, nggak kayak pneumonia gitu, nggak kayak gitu ya. Laki-laki 35 tahun dengan sesak napas yang sudah dialami sejak 2 hari dan demam dan batuk pedak sama 3 minggu terakhir. Oke. Terus napasnya 30 kali, suhunya 40 derajat, demam tinggi ya. Auskultasi dapatkan roki basah, perkusi redup. Fototoraks dapatkan terkabukan pada pasar paru kanan. Depositnya naik. Apakah deposit pada pasien tersebut? Ya ini kalau pneumotor itu biasanya dia trauma ya. Biasanya dia tuh perkusinya bukan redup tapi hipersonor. Kalau ini ada busi. Oke. Kalau tinggi paru dia biasanya ada keluhan yang khas yang lain kayak gitu. Ya. Ada infiltrat. Ini khas pada efusif pada pneumonia ya. Karena adanya kabutan tuh sama dengan infiltrat, tapi di sini dia ada ronki sama ada keluhan demam. Oke. Kalau efusif tadi ada meniscus ya. Banyak lah. Oke. Lanjut, ini laki-laki 40 tahun, demam, batuk, sesak 5 hari, berarti dia akut ya. Oke, yang ditanya tata laksana yang tepat. Ya, jadi intinya ini pasiennya pneumonia, demam, batuk, sesak, akut itu pneumonia karena dari perfusi juga ada ronki kasar dan fokusnya redup. Ya, terus ada infiltrat juga. Ya, ini apakah tata laksana yang tepat? Jadi untuk lini pertama pneumonia itu adalah makrolit. Makrolit itu adalah eritromisin, ya. Levofloxacin itu adalah golongan fluoroquinolone. Ini untuk lini pertama rawat inap. Kalau ini pasiennya kan dia rawat jalan yang nggak ada juga indikasi rawat inapnya ya. Terus kalau ini beta-lactam, kalau ini adalah cefalosporin. Ya, ini pertamanya adalah makrolit. Oke. Lanjut, perempuan 30 tahun, sesak napas sejak 1 jam yang lalu, riwayat asma sejak kecil. Dokter lalu memberikan obat untuk mencegah serangan. Obat pencegah serangan itu berarti controller ya. Controller itu adalah steroid. Dan jawabannya adalah Picasso. Kalau ini adalah deliver. Oke. Untuk kontrol asma itu gak diberikan oral ya, harus inhalasi. Ini lebih cepat kerjanya topikal. Injeksi ini kalau rawat inap. Nah, ini B. Laki-laki 30 tahun, ya, batuk lebih dari 3 minggu, keringat malam dan hari, berat badan turun, dengan TB paru dan diberikan obat. Manakah regimen yang tepat? TB paru itu adalah 2-4 ya. 2-4 berarti kan coret, ya. Tidak pakai kortikosteroid. Jadi jawabannya adalah A. Jadi 2 intensif, 4 bulan lanjutan. Total pengobatan adalah 6 bulan. Untuk TB paru, kalau TB ekstra paru itu yang 26. Ya, ini TB ekstra. TB ekstra paru, terus TB relapse dan lain-lain. Oke, soal terakhir ya, laki-laki dialami sejak 2 hari yang lalu, demam,
ya, kemudian sejak 2 minggu terakhir tapi memberat sejak 2 hari yang lalu. Napasnya sendiri suhunya naik. Perkusinya hipersonor pada paru kanan atas saluran napas, vesikuler pada apeks paru. Foto ronsen mengenai gambaran kavitas pada apeks paru. Nah, apakah diagnosis pada pasien tersebut? Nah, ini aslinya ada gambaran kavitas pada apeks paru. Ya, kavitas pada apeks paru itu biasanya adalah pada gambaran khas pada tinggi paru. Ya. Asma itu bukan perkusi bersama tapi pada auskultasi. Ini perkusinya redup. Pneumonia itu biasanya ada pneumotoraks itu perkusinya hipersonor sih, tapi dia suara napasnya, suara vesikulernya menurun. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah maaf ya, cepet-cepet banget saya materi karena banyak. Jadi ada yang mau ditanyain? Ya boleh ya. Kalau dari saya cukup. Oke, kalau yang lain intinya gini ya teman-teman ya, aku terbuka kalau kalian ada contoh-contoh soal yang di atas kalian itu nanti WA aja, jajan aja ke aku fotoin soalnya. Dan insya Allah kalau misalkan pas lagi aku longgar aku akan jajan kita diskusi bareng, intinya diskusi sama-sama kalau misalnya ada contoh-contoh soal di luar soal yang udah aku jelasin. Tapi intinya untuk kardiopulmo kalian fokus untuk kardio itu adalah sindrom koroner ya. Tadi kita bahas berulang-ulang sindrom koroner, bisa baca EKG ya, hipertensi, oke, sama atau laksana aritmia tadi, bradikardi ya. Bradikardi sama tachycardia otomatis kalian harus pintar baca EKG kalau ternyata soal itu EKG. Itu untuk jantung juga itu, hipertensi, sindrom koroner, sama tata laksana bradikardi dan tachycardi. Untuk paru, lengkap tadi, asma, PPOK, kalian harus paham betul cara membedakannya itu adalah pakai spirometri. Ya, kemudian pneumonia sama TB. Pneumonia itu gejalanya akut, TB itu gejalanya kronik, kayak gitu. Artinya dan tadi kan soalnya itu lagi ya, pneumonia, asma, PPOK, TB, sama mungkin yang lain-lain tambahan penyakit paru akibat kerja. Kalian hafalin aja khas-khasnya tuh apa, terus akses paru, tentunya kunci soal itu kayak gimana. Pasti soalnya nggak jauh-jauh dari itu, nggak mungkin tiba-tiba lebay kemana-mana ya. Ya simpel aja kayaknya. Nanti kalau misalnya ada contoh soal lain, kemarin tuh sebenarnya udah dikasih contoh soal tapi kayak banyak banget dan random gitu loh soalnya, jadi aku bingung. Kayak satu soal itu kan gak lengkap juga ya senjata ya, contoh soal dari kakak tingkat. Jadi yaudah, ini pada pegangan ini yang penting jangan lupa baca anamnesisnya yang jelas dan pemeriksaan fisiknya juga diperhatikan betul, dan pemeriksaan pekerjaan yang tersedia pada soal itu apa, dan jangan terkecoh sama kalimat akhir pertanyaan dari soal itu apa. Oke, gitu ya soal dari aku. Nanti kalau ada yang bingung silahkan PM, tanya aja, nggak masalah. Oke, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Oke, aduh mohon maaf nih di akhir-akhir pasti kesusunnya kakak-kakak yang lain juga pasti di akhir udah ngebut semua ya. Semoga kurang lebihnya bisa diterima ya sama teman-teman, juga supaya bisa bantu kedepannya untuk persiapan di selanjutnya. Mungkin dari aku cukup sekian, mohon maaf apabila ada kurang dari materi belajar hari ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di, aku lupa tanggal berapa, pokoknya OSCE kardiopulmo nanti sama aku lagi gitu. Di tanggal 9 ya, rencananya tanggal 9 ya teman-teman, 9 siang nanti kita ketemu offline buat belajar pemeriksaan fisik kardiopulmo. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama kita percaya masing-masing berdoa. Ya apa? Ya sholat itu sendiri.
Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini tutup ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Silakan sholat maghrib. Terima kasih dokter.